mengenai puasa Ramadan. Tapi materi ini banyak sekali Ibu. Namun saya akan membahas satu saja, yakni mengenai pembatal puasa. Sehingga kalau nanti kita mulai masuk tanggal 1 Ramadan, mulai berpuasa, kita bisa sempurna menjalankan ibadah puasa dan tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak puasa kita. Paham? Baik. Yang saya akan bahas adalah pembatal puasa secara hakiki. Artinya apa? Kalau kita kerjakan hal yang akan saya sebutkan ini, puasanya berkonsekuensi menjadi batal secara total dan wajib diganti atau diqadha. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Di dalam kitab ini disebutkan yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan. Jelas Ibu sekalian, yang membatalkan puasa pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Garis bawahi yang belakangnya, sengaja. Makan minum ini Ibunda sekalian dengan syarat memang sudah mencapai kerongkongan. Artinya itu yang dimakan atau benda yang diminum itu sudah ditelan. Kalau belum ditelan, belum batal puasa. Misal ada ibu-ibu lagi puasa Ramadan, jam 10 pagi masuk cukup pempek ke dalam mulut. Selama belum ditelan, belum batal puasa. Tapi pertanyaannya, ngapa lagi puasa masuk ke cukup pempek ke dalam mulut? Walau belum batal puasa jika tidak ditelan, tapi hal ini dihukumi makruh. Apa sebab? Karena khawatir nanti bablas. Makanya dimakruhkan para ulama. Namun harus Ibu pahami, selama belum ditelan maka belum batal puasa. Paham? Kalau sudah ditelan, kita lagi puasa, ada air jeruk masuk ke mulut sengaja, gleb, kita telan, baru puasa kita dihukumi batal. Pertanyaan berikutnya Ibunda sekalian, bagaimana jika tidak sengaja? Seperti contoh lupa, bahasa kita kak lali, lagi puasa kak jam 7 pagi tertegok ayo teh kopi, tak sengaja lali, bagaimana hukum puasanya? Ayo, kalau ada orang lupa lagi puasa, nelen kopi, nelen air teh atau makan, batal tak puasanya? Tidak batal. Mengapa tidak batal? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nih simak. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Kata Nabi, man aftara Ramadana nasiyan fala qada'a alaihi. Siapa yang melakukan sesuatu yang harusnya membatalkan puasa, tapi karena lupa, lali, maka tidak ada qadha baginya wala kafarah, dan tidak ada kafarah baginya. Artinya apa? Puasanya tetap sah. Ini sering terjadi Ibu ketika hari pertama, hari kedua Ramadan. Ini rentan ini. Suami Ibu misal jam 7 pagi biasa ngopi sebelum Ramadan. Tahu-tahu ketika jam 7 pagi hari pertama Ramadan, masuk pegawai misal, dia nak ke kantor, dijingok di pojok meja ada gelas sisa kopi setengah. Dia lupa ini sisa sahur, tapi dia lupa.
Ika ada kopi dia. Kaki jam 7 biasa ngopi. Diembiknya itu kopi, dia minum gelek, sudah 2 teguk kopi itu dia minum, baru ingat, astagfirullah, ini puasa Ramadan. Batal tidak puasa? Tidak batal. Kalau memang lupa, bukan eca lupa. Memang benar-benar lupa. Bahkan Nabi mengatakan fa inna ma'at'amahu Allah Ta'ala wa saqahu. Sesungguhnya orang yang lupa itu ketika dia terlanjur makan, terlanjur minum, itu hakikatnya Allah sedang memberinya rezeki makan atau minum. Artinya puasanya tidak batal. Tapi ibu jangan ngarep kali lupa bu. Jangan ngarep. Kalau memang lupa niat tidak sengaja tidak batal. Tapi jangan ngarep untuk lupa sehingga bisa makan dan minum. Kaget gawatnya ibu lagi makan cabai hijau, lauk cabai hijau, ingatnya di tengah-tengah. Minum belum? Kalau kita setelah ingat minum batal puasa. Makanya jangan berharap untuk lupa. Tapi kalau memang nanti ada yang lupa, maka tidak batal puasa. Ketika dia ingat, jangan lanjut. Tapi kalau dia sudah ingat, si saya ini kopi kak, tegok lagi. Nah, tegokan yang berikutnya dihukumi membatalkan puasa. Paham kira-kira? Insya Allah. Ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kami sedang masak, lagi puasa Ramadan, nyicip? Nah, ini banyak ibu-ibu bertanya. Kadang-kadang ibu-ibu jam 2 siang masak untuk takjil, untuk berbuka. Ini masakan ini nak dicicip, kalau tidak dicicip kaget kemasinan. Kalau kemasinan kaget dikatoi wong ayam masaknya nak belaki lagi dia kan. Bagaimana hukumnya kalau kami sedang berpuasa lalu mencicipi masakan? Nah, di sini dibahas ibu, ya. Di dalam kitab ini dibahas ada hadis riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La ba'sa ayyadhuqa ta'ama lis-shaim. Boleh bagi orang yang sedang berpuasa untuk mencicipi masakan. Boleh ibu. Dengan syarat ada 3. Ini simak dulu. Syaratnya ada 3. Boleh mencicip masakan dengan 3 syarat. Yang pertama, sesuatu yang dicicipi itu hanya sebatas di lidah saja, tidak untuk ditelan. Kalau ditelan, sepakat para ulama batal puasa. Yang kedua, sesuatu yang dicicipi itu setelah kita taruh di lidah untuk dicicipi, wajib dibuang kembali. Dan kita wajib setelah itu berkumur-kumur. Supaya apa? Supaya mulut kita kembali netral dan tidak bercampur dengan benda lain pada air liur kita. Tapi ingat ibu-ibu, kumur-kumurnya dengan air bersih, jangan dengan pindah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, yang boleh mencicipi itu hanya juru masak saja. Kalau yang masak ibu-ibu yang nyicip. Kita bapak-bapak jangan melok nyicip. Ini kaget laki ibu, mentang-mentang ibu lagi masak dendeng balado, laki ibu tidak melok masak, tapi tercium bau harum, ayah pun nak minum nyicip pula uji laki ibu. Tidak boleh, karena suami ibu tidak berhajat. Yang berhajat hanya juru masak saja. Kalau Anda memenuhi 3 syarat ini, maka boleh Anda mencicipi masakan ketika sedang berpuasa. Paham kira-kira? Insya Allah. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-qai'u amdan, muntah disengaja. Muntah disengaja itu cak mana sih?
Misal ada orang lagi puasa, dicolok-coloknya, dicucuk-cucuknya mulutnya dengan jarinya sampai ke belakang sini. Lalu setelah itu muntah, maka itu muntah sebab kesengajaan. Kalau dia sedang berpuasa, batallah puasanya. Paham? Tapi kalau dia tidak sengaja, fa in ghalabahul qai fala qada'a alaihi wala kafarah. Kalau muntah itu memang bukan kesengajaan karena bawaan penyakit atau bawaan kondisi dia saat itu, maka tidak ada qada dan tidak ada denda baginya. Artinya puasanya tidak batal. Contoh, ibu akhir Ramadan masih puasa mudik. Dari mana? Dari Palembang ke Linggau. Jauh kan? 8 jam lewat Sekayu. Karena supirnya supir Batak, nyetirnya tidak keruan, muntah ibu mabok, maka ibu tidak batal puasa. Sebab memang kondisinya seperti itu. Berbeda kalau seperti tadi, masuk benda ke dalam mulut sengaja sehingga muntah, maka ia membatalkan puasa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, al-haidu, bagi perempuan datang bulan. Ibu-ibu yang belum menopause, tiba-tiba jam 10 pagi ketika puasa Ramadan ke kamar mandi ngecek ada darah yang keluar, dan ibu tahu ini masa ibu memang datang bulan, maka batal puasa ibu dan wajib batal. Tak boleh lanjut. Mungkin 6 hari tidak puasa, mungkin 7 hari tidak puasa, ibu catat dan ibu wajib qada. Kemudian yang keempat, al-wiladah, perempuan yang melahirkan. Kalau perempuan itu melahirkan ketika sedang puasa, otomatis puasanya batal, walau setelah itu tidak ada darah nifas. Dengan melahirkan itu batal puasa. Apa sebab? Karena ketika dia melahirkan, dia itu mengeluarkan mani, sperma. Tapi sperma itu sudah berubah menjadi manusia. Maka dia membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, an-nifas, perempuan yang keluar darah nifas. Darah nifas itu apa, Bu? Darah keluar setelah melahirkan tuntas. Melahirkan normal atau sesar sama. Melahirkan bayi atau calon bayi sama. Keluar darah setelah itu darah nifas. Maka orang yang masih dalam keadaan nifas tidak boleh berpuasa, bahkan haram berpuasa. Tapi dia wajib nanti setelah nifasnya berhenti di luar Ramadan, wajib dia qada puasa yang dia tinggalkan karena nifas. Paham? Insya Allah. Kemudian al-istinja, mengeluarkan mani dengan sengaja, sperma secara sengaja. Mohon maaf, ini bukan nurse tapi ini ilmu. Ketika ada orang sedang berpuasa Ramadan, sengaja mengeluarkan air mani, baik dengan ulahnya sendiri atau dengan ulah orang lain dengan sadar dan sengaja, batal puasa. Paham? Ini pendapat mayoritas ulama, bahkan kesepakatan ulama. Orang sedang puasa bersyahwat mengeluarkan mani, spermanya keluar, maka itu membatalkan puasa. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau sperma mani itu keluar tidak sengaja, tidak sadar? Apa contohnya? Mimpi basah. Ibu punya anak bujang, umur 17 tahun. Habis sholat zuhur, tidur siang. Ketika tidur siang mimpi ketemu kawan ceweknya. Bangun tidur ketika azan asar. Dia lihat, ngapain celana buka basah uji dia. Apa kemek, apa bukan ini.
Diciumnya, bukan kemek. Tahu kemek ibu ya? Bukan kencing ini. Ternyata aromanya berbeda. Ini adalah sperma. Ternyata dia ingat ketika tidur tadi dia mimpi basah. Pertanyaannya, puasa bujang tadi batal atau tidak? Tidak batal. Karena keluar mani itu ketika tidur dia tidak sadar. Tapi masalahnya dia ini nak sholat asar kan, maka dia wajib mandi. Paham? Insya Allah. Ini yang keberapa nih? Nah, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh adalah al-jima' atau iltiqa'ul khitanaini, berjumpanya dua kemaluan. Maksudnya bersetubuh. Seseorang lagi puasa, lalu dia membatalkan puasa dengan memasukkan pedang ke dalam sarung. Ini bahasa halus. Ibu-ibu paham ya? Tidak usah aku terang-terangkan, tidak usah ya. Masuk pedang dalam sarung, minimal helmnya saja sudah masuk, maka puasa keduanya menjadi batal. Puasanya batal. Dan orang yang membatalkan puasa dengan cara memasukkan pedang ke dalam sarung ini, ada 4 kewajiban yang harus dia lakukan. Pertama, puasanya batal. Yang kedua, yang batal itu wajib diganti, wajib qada. Yang ketiga, dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, baik suami atau istri itu. Dua-duanya harus bertobat karena melakukan hubungan badan ketika puasa. Dia batalkan puasa dengan berhubungan badan itu. Ini pelanggaran dan dosa besar. Ingat ibu, dengan suami sendiri saja haram ketika sedang puasa, apalagi dengan laki tetangga, lebih haram lagi. Paham? Ini harus saya sampaikan ini ya, karena nanti ada orang yang iseng di luar dibolak-baliknya. Yang haram itu dengan laki dewek, dengan laki tetangga, tidak haram uji dia. Ujian kepala bapak kau bu, dia aku sembarang ngomong. Iya, yang halal saja lagi haram, apalagi yang memang asalnya haram. Paham? Saya kasar di sini karena yang ibu itu tuh agak nyeleneh. Makanya harus agak ditegaskan supaya dia tidak nyeleneh. Tadi kan kawan-kawan kita pengaruh. Untung bukan di majelis ini tapi di majelis lain. Alhamdulillah. Yang keempat, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, suami atau pihak laki-laki kena kafaroh. Apa kafaroh itu? Denda. Karena dia membatalkan puasa dengan cara memasukkan pedang ke dalam sarung, maka dia wajib kena denda. Denda ini dari Nabi langsung dalam hadis yang banyak yang sahih. Nabi memerintahkan orang yang seperti itu, pertama, membebaskan seorang budak. Pertanyaannya sekarang, ada tak budak? Tak kata ada ni kak budak kecil, bukan itu. Ini budak suruhan. Ketika tidak bisa membebaskan budak, maka yang kedua, wajib berpuasa fi syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut puasa. Dan ini menurut mazhab Syafi'i hanya kena kepada suami saja, tidak kepada ibu. Ibu aman, cukup taubat dan qada saja kalau ibu. Tapi kalau suami, dia sadar sengaja batal puasa dengan berhubungan badan, maka dia kena denda, berpuasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan. Harus berturut-turut. Kalau tidak, ulang lagi. Paham? Kalau tidak sanggup, misal kata dokter bapak tidak bisa 2 bulan berturut-turut puasa, maka opsi yang ketiga yang terakhir kata Nabi, memberi makan 60 orang fakir atau miskin. 60 orang. Satu orang fakir miskin itu
diberi makan setara 1 mud dari bahan makanan pokok. Kita makan apa ibu? Makan, kalau beras ayam, makan beras. Kita makan nasi. Bahannya nasi apa? Beras. Maka 1 mud dari beras itu sama dengan 675 gram. Bulan kena 7 on ibu, lebihnya dikit sedekah. 7 on itu kan 700 gram kali 60 orang. 7 kali 60 sama dengan 42 kilogram beras. Berarti 2 karung besak tambah 2 kilo. Bagi rata kepada 60 orang fakir miskin. Ini denda yang harus dilakukan bagi pihak laki-laki karena sengaja membatalkan puasa dengan cara memasukkan pedang ke dalam sarung. Paham? Nah, makanya dia tahu laki ibu sabar-sabar kak. Tunggu maghrib kadek. Nah, maghrib laju kelalan tak gelap. Tapi selama dari subuh sampai maghrib wajib ditahan. Paham? Insya Allah. Nah, kemudian yang ketujuh. Oh, yang kedelapan. Yang kedelapan adalah zawalul akli, hilang akal. Hilang akal ini maksudnya gila. Bahasa kita kak kurang cantik. Nah, orang yang gila sengaja atau tidak sengaja batal puasa. Contoh, dia dulu pernah sakit jiwa, berobat dia di rumah sakit El Nabi Bahar, dekat tempat kami di Cigici rumah sakitnya, sembuh. Masuk Ramadan kalau dia waras wajib tak puasa. Wajib puasa, akalnya sehat. Hari kelima jam 10 pagi kilonya umat lagi. Banting piring, banting gelas, bolak-balik ke kursi. Nah, jadi kilo lagi. Detik itu puasanya menjadi batal. Tapi kalau orang ini gilanya memang bawaan penyakit, walau puasanya batal, dia tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha karena memang bawaan. Berbeda kalau gilanya sengaja ibu. Ada gila sengaja. Maka contohnya kak, ini istri pening kepala ditinggal laki dibawa pelakor. Akan jalan pelakor sekarang. Ini bini pening kepala stres untuk kilo palaknya kerinding, buk kilo lagi. Sengaja tak kilonya? Sengaja. Puasanya batal. Hanya saja kalau dia sembuh, puasanya wajib qadha. Apa sebab? Gilonya karena ulah dirinya sendiri. Syukur-syukur bu kalau sembuh. Tidak sembuh sampai mati gilo, makanya nambah lari lagi kita ya. Na'udzubillah. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, memasukkan benda kepada al-manfadhul maftuh, lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu ada 5 ibu. Mulut, tadi sudah yang makan minum sudah ya. Mulut. Yang kedua hidung, 3 kuping, 4 kemaluan depan, 5 kemaluan belakang. Ini namanya al-manfadhul maftuh. Apa artinya lubang yang terbuka? Maksudnya lubang ini punya saluran menuju ke perut. Nah, kalau mulut sudah tadi konteksnya makan minum. Hidung, ibu masukkan benda ke dalam hidung melebihi batasan yang dijangkau oleh telunjuk. Biasanya wong mobil itu pakai telunjuk kan? Sampai mana? Aku pacak sampai dalam sini. Tidak pacak kan? Paling sampai sini bu. Kalau ada benda masuknya terlalu dalam sekali sehingga tidak bisa dijangkau oleh telunjuk, sengaja dimasukkan lagi puasa, batal puasa. Paham? Kemudian yang ketiga telinga, kuping. Kuping juga hati-hati. Kata para ulama, kalau ada benda yang dimasukkan lebih dalam dari jangkauan kelingking, biasanya kita ngorek-ngorek pakai kelingking kan, paling yang masuk cuma ini. Kalau ada orang lagi puasa Ramadan masuk ke benda dalam, contoh kata mbak lagi puasa, dimasuk ke dalam niat, batal puasa itu. Batal kata para ulama. Termasuk kalau lagi puasa Ramadan, jangan bersih ke kuping ke dokter hati. Apa sebab?
Karena sudah barang tentu banyak yang masuk, kamera masuk, cucuannya masuk dalam sampai dekat ke gendang telinga. Kami pernah bersih kuping sampai ke gendang telinga itu, bersih, geli-geli sakit itu kan. Belum lagi semprot banyu itu masuk ke dalam sampai ke gendang telinga, bersih. Itu bisa membatalkan puasa kalau dilakukan lagi puasa. Makanya jangan dulu yuk tahu suami ibu kalau lagi puasa. Hendaknya kalau nak bersihkan kuping setelah berbuka puasa, cari dokter yang praktek malam hari. Nah, insya Allah boleh dan tidak merusak puasa kalau setelah berbuka puasa. Paham? Lubang yang keempat, kemaluan depan. Laki-laki perempuan sama, tapi masalahnya perempuan lebih besar lubangnya dari laki-laki. Ini ilmu ya, bukan ngeres ya. Hati-hati ibu. Ketika ibu sedang puasa, jangan memasukkan benda ke dalam liang farjinya ibu. Termasuk jari ibu sendiri ketika ibu sedang beristinja atau bercebok. Ini kadang-kadang lagi puasa, kencing, kemek, bercebok, biasanya itu kan dibersihkan area luar saja. Ini jarinya dikobok-kobok masuk ke dalam, batal puasanya. Apalagi kalau bercebok pakai semprotan inflasi ya, disemprot masuk ke dalam farji, yang batal puasa. Tolong diingat. Ya, yang keempat. Bagi suami, bagi laki-laki bisa atau tidak? Bisa saja ibu. Tapi bagi laki-laki lubangnya kecil. Tapi bisa jadi ketika laki-laki itu melakukan terapi pengobatan, dimasuki dokter selang, batal puasa suami tadi. Kateter ya, lagi puasa batal puasa. Dan yang kelima, lubang yang kelima adalah ad-dubur, anus, kemaluan belakang. Hati-hati juga ibu. Jangan ketika sedang puasa memasukkan benda ke dalam anus, termasuk jari tidak boleh. Kecuali kalau bercebok, maka berceboklah dengan cara yang wajar saja. Tidak perlu dikorek-korek masuk ke dalam. Kalau nak korek-korek yang bagian yang banyak kena najisnya baik. Tidak perlu dicucuk masuk ke dalam. Kalau jari masuk ke dalam, batal puasa. Ngorek-ngorek nanti yang wajar. Kalau sudah masuk lah ada wajar ya. Kalau sudah puasa, berceboklah secara normal saja, tidak perlu jari masuk ke dalam anus. Atau contoh lain, ada orang 3 hari tidak pacak WC, sakit perutnya. Datanglah ke dokter, dok, aku tidak pacak WC, perut sakit. Oh, ada obat. Nama obatnya Nicola ini. Mana caranya? Cocok di belakang. Pencet masuk obat ke dalam. Kalau ini sedang puasa, walau karena darurat, batal puasa. Jadi kalau pacak nak masuk obat itu sebelum azan subuh, ketika sahur, atau setelah berbuka puasa. Kan lemak habis sahur masuk di obat itu, 5 menit kemudian mules ke kamar mandi, toilet, BAB itu sudah BAB, bersuci, berwudu, siap-siap sholat subuh. Paham? Inilah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada sikap lagi ibu ditambahkan ulama. Satu lagi, menggenapi 10 ya. Murtad. Murtad itu membatalkan puasa. Maka contohnya di Sobai ada orang dari subuh sampai jam 7 pagi masih Islam. Tahu-tahu jam 8 pagi buka YouTube, nonton ceramah pendeta Saifuddin Ibrahim. Murtad itu kan. Dengar pendeta itu ceramah, caknya benar pendetanya, sudah aku keluar dari Islam, murtad. Otomatis puasanya menjadi batal. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kalau dia nanti masuk Islam kembali, maka puasa yang dia tinggalkan karena murtad itu wajib dia qadha. Beda kalau dengan orang yang asalnya non-Islam, memang bawaan lahirnya Kristen misalnya, kemudian masuk Islam, maka puasa Ramadan yang telah lalu tidak wajib qadha karena memang asalnya bukan Islam. Ini kalau lagi awalnya Islam, murtad, masuk Islam lagi, maka puasa yang ditinggalkan wajib qadha. Paham kira-kira? Insya Allah.
Baik, sebelum saya tutup untuk sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan yang baru sampai ke kami, tapi akan kami bahas di sini saja. Jadi pertanyaan cuma ini. Ada yang bertanya, Ustaz, mak mano hukum kalau lagi puasa nelen banyu ludah? Kata Ustaz tadi kan menelan sesuatu batal puasa. Cuma kalau nelen banyu ludah batal tak? Liur. Batal tak tuh? Menelan air ludah tidak batal puasa. Tapi, ini ada tapi, ibu catat syaratnya ada 3. Ibu simak nih. Menelan air liur tidak batal puasa dengan syarat 3. Syarat pertama, ibunda sekalian, air ludah yang kita telan adalah air ludah kita sendiri, bukan air ludah orang lain. Kalau ada orang lagi puasa nelen banyu ludah orang lain, sepakat batal puasa. Paham? Setuju kan? Yang kedua, air liur itu masih murni. Artinya banyu ludah yang kita telan itu, selain banyu ludah kita dewek, banyu ludah itu belum bercampur dengan tempoyak, belum bercampur dengan cuko, belum bercampur dengan buah pindang. Masih murni. Kalau dia sudah bercampur dengan benda lain, seperti contoh sudah bercampur dengan cuko pepek, ditelan batal puasa. Karena air liurnya sudah tidak murni. Tapi kalau masih murni ditelan tidak batal puasa. Dan yang ketiga, air liur itu masih di tempatnya. Tempatnya di mana? Di dalam mulut. Kalau orang mengeluarkan air liurnya sudah keluar dari tempatnya, walau panjang ludahnya itu 30 cm sudah keluar, lalu dia isep balik, dia telan lagi puasa, batal puasanya. Kenapa batal? Karena air liur itu sudah keluar dari tempatnya. Tapi kalau masih di dalam mulut, banyu ludah kita dewek, masih jernih, masih murni, masih di mulut, kita telan lagi puasa, maka hukumnya jelas tidak membatalkan puasa. Paham kira-kira? Insya Allah. Baik, inilah materi yang kami sampaikan sebagai bekal untuk kita nanti puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa sempurna, dan selama 30 hari ini kita usahakan tidak merusak dan tidak melakukan pembatal puasa. Kecuali bagi ibu-ibu yang pasti setiap bulan ada yang mau tidak mau 7 hari, 8 hari tidak berpuasa Ramadan. Baik, silakan kita buka sesi tanya jawab seputar materi boleh, atau di luar materi juga boleh. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Silakan Ibu. Saya mau bertanya. Ini boleh dapat? Boleh. Ada, silakan pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita lagi puasa terus kita ke dokter gigi, itu bagaimana Ustadz? Lagi puasa ke dokter gigi. Begini Ibu, patokan kita adalah sesuatu yang tertelan kalau berbicara mulut ya. Kalau sebab ke dokter gigi nanti ada obat yang tertelan, ada sesuatu yang tertelan, batal puasa kita. Makanya lebih hati-hati kita hindari berobat ke dokter gigi ketika sedang puasa. Lakukan saja hanya ketika setelah berbuka puasa. Kalau ada tindakan langsung ke mulut, tapi ada dokter gigi cuma meriksa-meriksa kan, tidak injek zat apa-apa, ya boleh kalau seperti itu. Nengok pakai kaca, oh aman Bu, ini resep obatnya kaget beli, minum setelah berbuka, boleh. Tapi kalau ada tindakan cabut gigi, ngampel gigi, bersihkan karang gigi, itu kan biasanya ada tindakan yang memasukkan benda ke mulut.
disemprotkan air, disemprotkan bius, disemprotkan obat. Kalau itu zat bercampur dengan banyu ludah kita tadi, lalu kita telan, batal puasa kita. Makanya ikhtiar kehati-hatian ketika ada tindakan medis ke mulut kita yang akan cenderung memasukkan benda, obat dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia membersihkan karang gigi disemprot air itu, ya kan? Belum lagi kakek karang giginya lepas dan sengaja tertelan, oh batal puasa. Paham? Maka sebaiknya hindari ketika sedang berpuasa, lakukan saja setelah berbuka puasa. Saya kira malam-malam ada dokter gigi praktek, ya. Ada dokter gigi praktek. Saya banyak jemaah dokter. Kadang-kadang cap THT dokter gigi saya bilang, tolong please beri space. Mungkin sekitar jam 9 sampai jam 10 Anda buka praktek. Karena mungkin ada orang tidak bisa ketika siang Ramadan, mereka ingin berobat ketika setelah sholat tarawih. Kan dokter nak tarawih juga, paling sampai jam 9, jam 10 buka praktek sejam jadi. Jadi saya sarankan dengan kawan-kawan dokter seperti ini. Kalau darurat Ustaz. Darurat juga satu. Misalnya giginya lagi sakit, perlu perawatan. Misal harus diperawatan, silahkan ibu perawatan. Tapi ketika ada yang ditelan, batal puasanya. Patokan yang ditelan itu. Tapi masalahnya begini, karena ini darurat, ini kan darurat sakit tak tahan. Kemudian ibu diobati, disuntik, ada darah lagi. Ibu telan kan, mau tidak mau telan, batal puasa ibu. Tapi bedanya ibu tidak berdosa, karena ini darurat. Namun status puasanya tetap batal. Hanya saja ibu wajib qadha nanti diganti di hari lain di luar Ramadan. Ya walaupun sudah darurat sama. Hanya saja bedanya tidak berdosa. Tidak berdosa karena darurat. Hanya saja ibu tetap wajib qadha nanti di luar Ramadan. Karena syaratnya baku dari sesuatu yang tertelan itu membatalkan puasa. Tapi kalau ibu yakin dan kantin yang tertelan, tidak batal puasa ibu, jelas ya. Nah, tinggal ibu dewek yang memastikan. Ibu tidak tertelan ya? Tidak kantin? Tidak tertelan. Tidak batal puasa. Inti yang bahaya itu tertelan tadi, makanya saya sarankan kalau khawatir ada tertelan, lebih baik berobatnya setelah berbuka puasa. Tapi kalau ibu yakin tidak kan cuma untuk meriksa ini baik, lalu tindakan, saya yakin tidak ada yang tertelan, maka kalau ibu yakin dan ibu bisa usaha tidak ada yang tertelan, baik dari obat atau darah gusi ibu sendiri, maka puasa ibu jelas tidak batal. Paham kira-kira? Paham. Insya Allah. Terima kasih. Yang lain silakan. Atau jangan-jangan ibu ini dokter gigi kali. Ya, tadi Bunda ada yang lain bertanya. Silakan, jangan tak bertanya. Selain materi juga boleh, di luar materi boleh. Wah, silakan Bunda. Kalau saya nih ibu aku ini tipe ustaz kalau ditanya senang. Ada kan ustaz kalau selesai ceramah bersih tak balik kan. Tapi kalau aku senang, kalau ada bertanya saya gembira. Apa sebab? Karena saya mengulang kembali apa yang sudah saya hafal dan sudah yang kami pelajari. Jadi ingat lagi dengan ibu bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya di luar materi ya Ustaz. Jadi saya mau tanya tentang zakat mal Ustaz. Zakat mal itu kan ada 8 orang yang berhak menerima. Salah satunya itu fisabilillah ya Ustaz. Nah kalau fisabilillah itu yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau pada zaman dahulu itu kan memang yang benar-benar berperang ya Ustaz. Nah makanya mungkin itu termasuk yang menerima zakat. Nah kalau di zaman sekarang ini kan khususnya di Indonesia nih Ustaz, kita tidak sedang berperang. Nah apakah kategori fisabilillah ini untuk berlaku untuk orang yang berjuang di jalan dakwah itu berarti misalnya guru ngaji gitu Ustaz. Baik, bagus. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai asnaf zakat. Kalau ibu pengen tahu siapa yang berhak menerima zakat, buka Quran surah At-Taubah ayat 60. Itu lengkap Allah beritahu siapa orang yang berhak menerima zakat. Zakat itu sedekah wajib, maka yang menerimanya tidak boleh sembarang, hanya yang diperkenankan oleh Allah di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Salah satunya yang disebut oleh ibu yang bertanya tadi adalah fisabilillah. Pertanyaannya, fisabilillah ini siapa? Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, ini ibu simak, fisabilillah tidak boleh diluaskan kepada selain orang yang berperang di jalan Allah. Jadi konteks fisabilillah menurut mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i hanya berlaku bagi orang yang sukarelawan berperang di jalan Allah, mengangkat senjata, membela agama Allah, membela kehormatan kaum muslimin karena Allah Ta'ala. Maka mereka berhak menerima zakat walau mereka orang kaya sekalipun. Dan termasuk semua orang yang berkaitan dengan kemiliteran secara sukarela. Mungkin bahagian dapurnya, bahagian peralatannya, bahagian akomodasinya, yang menyokong orang yang berperang fisabilillah tadi, termasuk juga yang boleh menerima zakat. Kecuali kalau yang berperang itu sudah digaji oleh negara, seperti contoh tentara militer, TNI, kalau di kita ya, ABRI, maka dia tidak boleh menerima zakat, bukan fisabilillah karena sudah digaji oleh negara. Ini fisabilillah ini memang dia sukarelawan berperang membela agama Allah, membela kehormatan kaum muslimin, seperti contoh saudara muslim kita di Palestina sana. Paham? Walau dia kaya, dia boleh menerima zakat. Ini pendapat mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i. Fisabilillah dipersempit, tidak boleh diperluas. Saya sudah sampaikan dari banyak kitab ini. Kemudian yang kedua, ada sebagian kecil ulama, di antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian di dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, di situ pendapat ada disampaikan bahwa makna fisabilillah ini bisa diluaskan kepada hal-hal apapun yang esensinya adalah berjuang di jalan Allah. Tidak mesti harus angkat senjata, orang berdakwah itu berjuang di jalan Allah. Santri-santri yang menuntut ilmu fisabilillah berjuang di jalan Allah. Guru ngaji mengajarkan ilmu berjuang di jalan Allah. Makanya menurut pendapat yang kedua ini, golongan yang demikian boleh menerima zakat dari pintu fisabilillah. Jadi memang ada pendapat seperti itu, tapi pendapat yang saya pilih yang lebih kuat pendapat jumhur ulama tadi. Fisabilillah tidak bisa diluaskan, dia hanya dipersempit kepada orang yang sukarela angkat senjata berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi saya sampaikannya perbedaan pendapat memang ada yang ngomong seperti itu. Jadi kalau ibu pengen pakai pendapat kedua silahkan, sah, tidak apa-apa. Ya, yang penting masih ada sandaran para ulamanya. Makanya Basnas kalau tidak salah pakai pendapat kedua ya. Dia memfasilitasi itu zakat untuk guru ngaji, untuk pendakwah, karena lebih sesuai dengan konteks di zaman kita sekarang. Tapi pendapat pertama sebenarnya juga keren juga Bu. Begini, memang fisabilillah hanya untuk orang perang. Lalu bagaimana guru ngaji, bagaimana ustaz, bagaimana yang santri-santri yang menuntut ilmu kalau tidak bisa menerima zakat dari fisabilillah? Pertama, menurut para ulama-ulama yang kompeten dalam mazhab Syafi'i, mereka masih boleh menerima zakat tapi lewat pintu fakir atau miskin. Kalau memang guru ngaji itu memang hidupnya pas-pasan. Ini saya jelaskan nih. Apa beda fakir dengan miskin? Ini kadang-kadang orang ini masih keliru tentang perbedaan fakir
dan miskin. Perbedaan fakir dan miskin adalah Dr. Mustafa Bugha di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji 'ala al-Madhhab Imam Syafi'i menerangkan, orang fakir adalah orang yang apabila kebutuhan seharinya dia butuh 10, namun ia hanya bisa memenuhi 1 sampai 2 saja. Dia sehari normal butuh 10, tapi ternyata setelah dia usaha hanya bisa memenuhi 1 sampai 2 saja. Ini orang fakir. Sedangkan orang miskin, dia butuh 10, hanya saja dia bisa memenuhi 7 sampai 8. Posisi orang miskin lebih baik daripada orang fakir. Hanya saja orang miskin masih belum cukup. Walau dia lebih baik daripada fakir, tapi tetap orang miskin belum mencukupi kebutuhan pokoknya. Mungkin orang miskin dia bekerja sebagai driver ojek, bekerja jadi tukang cuci, bekerja jadi tukang sapu, bekerja jadi abang becak. Dia jadi duit dapat sehari butuh 10, tapi dia hanya dapat 7, hanya dapat 8, maka dia termasuk orang miskin. Tapi kalau orang fakir itu memang tidak kate gawinya, gelandangan, homeless, tidak kate pemasukan. Kalaupun dia berusaha mencari, sehari dia butuh 10, namun dia hanya mendapatkan 1 atau 2 saja. Inilah yang disebut dengan fakir. Paham kira-kira? Insya Allah. Nah, jadi kalau ustadz itu mungkin fakir tidak, ya. Dia ngajar, dia jual pempek sore-sore, guru ngaji. Tapi dia miskin. Kadang-kadang ledeng PDAM-nya nunggak 2 bulan. Kan PDAM itu air itu kan pokok, primer, listrik primer di zaman sekarang. Ini dia masih nunggak bayar listrik, kadang-kadang token mati. Nah itu boleh dia menerima zakat lewat pintu fakir atau miskin. Nah ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Atau bisa lewat pintu gharib. Gharib itu apa? Orang yang terlilit hutang. Misal ada santriwati, ada guru ngaji, ada ustadz terlilit hutang. Selama hutangnya untuk yang baik, bukan hutang judi online, hutangnya bukan untuk maksiat. Mungkin dia minjem duit ya dengan seseorang 20 juta untuk masukkan anaknya kuliah. Terlilit hutang, ini kan perlu kan untuk kuliah. Sehingga dia tidak mampu membayar hutang, maka boleh dia menerima zakat ustadz tadi lewat pintu gharib, orang yang berhutang. Jadi ibu yang bertanya tadi, walau menurut mazhab Syafi'i tidak bisa lewat fisabilillah, tapi masih bisa masuk lewat pintu yang lain. Kalaupun ibu pengen pakai pendapat yang kedua, silahkan. Karena selevel Imam Fakhruddin Ar-Razi, Yusuf Qaradawi, Said Sabiq, mereka berpendapat bahwa fisabilillah boleh diluaskan, tidak harus kepada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi Ustaz, beberapa waktu yang lalu ikut kajian juga kan bahas tentang ini. Jadi menurut Ustaz yang di sana itu kita kan bermuara pada 4 mazhab kan. Nah jadi 4 mazhab itu mengatakan yang pendapat ke-1, pendapat yang pertama yang semua itu Ustaz. Jadi maksudnya di situ ditekankan kita jangan sampai salah. Misalnya kalau tujuan baik mungkin ya, kita mau ngasih guru ngaji kita, tapi niatnya kita ngomongnya ini zakat mal saya untuk ini misalnya gitu kan. Nah mungkin jangan sampai salah gitu. Nah tadi kan Ustaz bilang pendapat lain. Nah pendapat lain itu pendapat siapa Ustaz? Karena kan kita bermuara pada 4 mazhab tadi kan. 4 mazhab. Jadi pendapat tadi saya sebutkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, pendapat Syekh Yusuf Qaradawi, pendapat Syekh Said Sabiq. Mereka ini, terutama Syekh Yusuf Qaradawi dan Syekh Said Sabiq ini adalah mujtahid modern zaman sekarang. Contoh nih Bu, Ibu tahu zakat profesi? Ibu tahu zakat profesi? Itu tidak ada dalam 4 mazhab. Tapi apa negara pakai? Karena ada mujtahid, ulama mujtahid zaman sekarang. Syekh Yusuf Qaradawi berfatwa demikian. Bukan artinya kita mengambil fatwa Yusuf Qaradawi lalu kita melanggar 4 mazhab, tidak.
Karena terkadang ada fatwa yang bersifat muamalah yang sesuai dengan konteks zaman sekarang. Konteks zaman sekarang. Karena zaman sekarang berbeda dengan zaman-zaman ulama masa Imam Syafi'i dulu berbeda. Makanya saya terangkan ada dua pendapat. Kalau saya belajar ilmu, Ibu, kalau ada dua pendapat, saya sampaikan dua pendapat. Saya tidak tutupi, tapi saya jelaskan tadi, saya lebih milih pendapat pertama. Sama macam Ibu tadi, sama macam Ustaz tadi ya. Namun saya sampaikan pendapat kedua, jika ada yang pakai pendapat kedua, jangan disalahkan. Selevel basnas saja, itu pakai pendapat kedua, ya kan? Karena menyesuaikan dengan konteks zaman kita sekarang. Karena hajat itu tidak terbatas pada fisabilillah yang sempit tadi, tapi diluaskan kepada makna yang luas. Selama ada rujukan, kita saling hormat. Yang bahaya itu kalau tidak ada rujukan, atau rujukannya yang sesat. Siapa ilmu ini dari siapa? Dari Panji Gumilang Azzaitun. Ini sesat wong ini ya. Baik, tapi saya sepakat Bu, saya dengan Ustaz itu sepakat, saya pakai pendapat pertama. Ya. Lebih hati-hati, nah, bahasa fikih itu ikhtiar. Nah, lebih hati-hati, pakailah pendapat yang pertama bahwa fisabilillah tidak bisa diluaskan, hanya dipersempit pada konteks yang tadi saja. Tapi kalau ada lembaga tertentu seperti Basnas kan, atau dompet itu apa, pakai pendapat mujtahid yang kontemporer, maka tidak salah dia. Seperti zakat profesi itu produk mujtahid kontemporer. Dan ingat, kan dalam hadis tadi, seorang yang berijtihad dengan ilmunya, dia memang sudah punya ilmu seperti almarhum Syekh Yusuf Qaradawi, itu diakui sebagai mujtahid kontemporer di zaman sekarang. Misal dia berfatwa, fatwanya salah, dia tidak berdosa. Orang yang berfatwa kalau dia sudah punya ilmu, dia memang sebagai mujtahid, orang yang ahli berijtihad dan berfatwa, lalu ketika fatwanya benar dapat 2 pahala. Tapi ketika fatwanya salah tetap dapat 1 pahala, tidak dapat dosa. Makanya orang yang pakai pendapat kedua, kalaupun misal salah tidak berdosa, karena dia ikut pendapat mujtahid. Tapi memang mujtahid, kalau Syekh Yusuf Qaradawi buka lagi di Google, itu mujtahid masa kontemporer sekarang dan beliau diakui. Kalau sudah menjadi mujtahid, misal ibu jadi mujtahid, ibu tidak terikat lagi dengan mazhab. Kalau jadi mujtahid, tidak terikat lagi dengan mazhab. Tapi kalau kita di sini ada mujtahid, tidak suwe kan? Saya saja bukan mujtahid, di Indonesia tidak aktif mujtahid, maka kita wajib bermazhab. Nah itulah, pilih salah satu dari 4. Nah saya, amalan sehari-hari mazhab saya mazhab Imam Syafi'i. Di Malaysia sama, di Brunei sama, di Yaman sama, di Yordan sama, Palestina Syafi'i, rata-rata Syafi'i. Ada di Saudi Imam Ahmad bin Hanbal Hambali, di Maroko Maliki, di Pakistan Hanafi, semua ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita belum sampai pada level mujtahid, wajib bermazhab. Tapi kalau kita sudah mujtahid, diakui seluruh dunia keilmuan kita sebagai mujtahid, maka kita tidak terikat lagi dengan mazhab. Sekarang kan banyak golongan Bu, tidak usah bermazhab, langsung kepada Quran dan Sunnah saja. Saya jawab, siapa lu langsung kepada Quran dan Sunnah? Emang kemarin baru ketemu Nabi. Kita ini 14 abad jauhnya dari Nabi. Tidak mungkin paham kepada Quran dan Sunnah tanpa mengikuti metodologi yang sudah diajarkan para ulama. Karena Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama waris para nabi. Paham kira-kira? Bagus. Jadi pertanyaan Bunda itu membuka cakrawala untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada lagi, sifat lagi mungkin? Menutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang sering terjadi sekarang dalam masjid yang baru-baru ini yang kebanyakan itu menyerupai suatu kaum, itu apa benar yang dilakukan mereka? Karena kita menyampaikan juga ya ini merayakan ulang tahun di dalam masjid dengan bolunya, dengan semuanya kan, tidak di luarnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, baikkah kita di dalam kita pasti bil khairat
itu bisa di wilayah yang datang ke tempat kita dari luar-luar kota. Dia minta fasilitas dengan kita, terus kita cukupi, tapi kita dipandang salah oleh orang lain. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ya. Ya. Pertama, masalah orang merayakan ulang tahun atau pula di masjid. Begini, pertanyaan ibu tadi menyerupai orang kafir. Bahasa agamanya tasyabbuh bil kufar. Tasyabbuh bil kufar. Saya sampaikan dulu hadisnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum au kama qala Nabi. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Tapi ingat, hadis ini jangan dibaca terjemahan saja. Baca penjelasan ulama yang mensyarah atau menafsirkan hadis ini. Para ulama mengatakan tidak semua tasyabbuh itu haram. Contoh, tahu ibu puasa Asyura 10 Muharram? 10 Muharram itu asalnya bukan dari Islam. Nabi ketika beliau masuk kota Madinah, berhijrah masuk Madinah, Nabi melihat penduduk Madinah, orang Yahudi di Madinah puasa pada hari Asyura. Lalu Nabi SAW bertanya, "Mahadza? Apa dia gawe kamu nih tanggal 10 Muharram puasa?" Lalu kata orang Yahudi, "Kami bersyukur kepada Allah karena pada 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun." Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau seperti itu, kata Nabi, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Justru kami lebih berhak bersyukur kepada Nabi Musa ketimbang mereka orang-orang yang Yahudi. Makanya Nabi puasa tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, apa Nabi niru Yahudi? Tidak. Apa sebab? Cara puasa kita dengan cara puasa yang orang Yahudi berbeda. Paham? Walau sama-sama puasa, tapi caranya berbeda. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai tasyabbuh. Paham? Nah, kita tarik kepada hukum ulang tahun. Kalau ada orang merayakan ulang tahun dari A sampai Z niru cara wong kafir, pakai kue, pakai topi kerucut, ada lilin ditiup, itu ritual ibadah itu. Topi kerucut itu tuh simbol penindasan umat Islam di Andalusia, Spanyol itu. Pada masa Ratu Isabella, laknatullah alaiha, semoga Allah melaknat beliau, itu umat Islam Andalusia itu dibantai, dibunuh kalau tidak masuk Katolik. Sehingga ada yang dibunuh, bagi yang belum dibunuh ditawan, itu dipakai ke topi kerucut seperti topi anak-anak kita ulang tahun. Ini penindasan kepada Islam. Sedangkan orang ulang tahun pakai topi kerucut tidak berat-berat. Yang kedua, ada namanya lilin di situ api. Kemudian kebiasaan kita ketika sebelum ditiup berdoa dulu. Berdoa di hadapan api. Ini ritual agama Majusi, penyembah api. Berarti isinya adalah isi perbuatan orang-orang kafir. Kalau ada orang merayakan ulang tahun dari A sampai Z niru seperti itu, haram hukumnya. Karena niru ciri khas ibadah orang-orang kafir. Tapi kalau misal namanya ulang tahun, namanya milad, namanya hari lahir, tapi isinya apa? Manggil anak yatim, kemudian baca Quran, Yasin, kemudian beli sembako, bagi-bagi dan fakir miskin dalam konteks bersyukur kepada Allah. Tahun ini saya menginjak usia 34 tahun umurku. Nah, 34 tahun tahun ini ya. Saya menginjak umur 34 tahun, saya walafiat, masih gagah, anak lagi. Aku nak panggil hari ulang tahun, hari miladku, wong jemaah masjid, anak yatim, aku nak bagi-bagi rezeki. Syukur kepada Allah. Boleh. Karena firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apakah saya seperti orang kafir? Tidak. Cara lain. Ini paham yang tawassut. Inilah paham yang moderat. Karena kalau ikut orang-orang yang ekstrim, saya sebut kalangan salafi, haram galau. Yang milad-miladnya itu haram galau dari mereka. Haram galau yang syukuran-syukuran milad haram. Apa sebab?
Karena mereka tidak setuju dengan maulid Nabi, itu intinya. Itu intinya. Makanya yang kita perayaan, misal ibu-ibu kayak masuk umur ke-70, syukuran, pengajian, halal kan dia? Karena memang asalnya benci dengan maulid Nabi. Kalau kita tidak, kita bukan merayakan ulang tahunnya, tapi konteks kita bersyukur kepada Allah sudah menginjak usia kesekian pada hari ini, pada tahun ini. Dan ini tidak bisa dikatakan sebagai tasyabbuh bil kufar, tidak. Karena cara dan teknisnya berbeda. Kalau misalkan semuanya tidak boleh, lah Nabi harusnya tidak boleh minum puasa. Kalau yang di masjid tadi kita katanya. Ya kalau caranya pengajian tidak salah. Tapi nipan. Tapi kalau nipan tidak boleh, pengurusnya tegur terus, maki lilin, kemudian tekanan selamat ulang tahun. Nah, ini tidak boleh. Ustaz Abdul Somad marah itu. Apalagi pakai topi kerucut di dalam masjid. Paham ya? Nah, apalagi ada ribuan buruk dalam masjid. Sepak ini. Tapi kalau dia ke masjid nih, saya milad hari ini, misal umur 34 tahun, undang jemaah masjid, tolong baca Yasin supaya saya sehat walafiat. Kaki bagi-bagi nasi kotak pagi sore, silakan. Itu namanya ta'addus bin ni'mah. Paham kira-kira? Paham ya? Baik, satu lagi. Masalah apa tadi? Fisabilillah. Bukan fisabilillah, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ya. Begini Ibu. Ibu memfasilitasi Ibnu Sabil. Misal Ibu punya kos-kosan di sebelah rumah Ibu atau 5 kamar kos-kosan, 5 pintu. Tapi kalau lagi kosong, Ibu berbaik hati, Ibu berikan penginapan gratis untuk para musafir yang mungkin tidak suek senat nyewa hotel, pacak tinggal di sini gratis. Kita layani, diberi makan. Tahu-tahu tetangga tidak setuju. Nah, Ibu Haja itu sih rusak kebaikannya. Dulu kita tidak setuju. Kalau memang itu memang 5 pintu punya Ibu ewek, itu terserah Ibu. Ibu berbuat baik, itu terserah Ibu. Ibu membantu orang-orang Ibu musafir, Ibu makan, Ibu kasih tempat, itu Ibu dapat pahala besar. Sedangkan orang lain yang mencibir, tidak usah peduli dengan omongan mereka. Ingat, riak itu, tahu riak? Kita kadang-kadang memahami riak adalah melakukan sesuatu karena sesuatu. Aku ceramah karena pengen dipuji, itu riak kan? Tapi jangan lupa, riak itu sama juga dengan meninggalkan sesuatu karena sesuatu. Misal, aku nak sholat duha, tapi karena ibu-ibu ada aku sholat duha kali dikatoi alim, itu riak gitu. Harusnya sholat saja, karena sholat kita lillahi rabbil alamin. Mau dilihat orang atau tidak, sholat itu hanya Allah. Jadi kalau misalkan kita na'udzubillah, misal ibu gentar, akhirnya lagi urung nak ngomong Ibnu Sabil gara-gara kalah dengan cibiran tetangga, itu riak. Jadi riak bukan hanya gara pujian, tapi riak juga meninggalkan kebaikan karena sesuatu. Ya sesuatu yang tak benar ya, yang tidak dibenarkan syar'i, itu juga disebut sebagai riak. Tapi dilakukan kok. Bagus, ini bukan bertanya saja kan. Jadi pengetahuan lagi, kalau aku yakin Bu Haja pasti tidak peduli ya, karena yang penting lillahi. Mudah-mudahan ibu yang sudah bantu Ibnu Sabil tadi rezekinya semakin luas, semakin sehat walafiat, dan insya Allah semakin barokah. Karena mereka itu insya Allah berterima kasih, bersyukur, berdoa, dan doa musafir. Nabi bersabda, da'watul musafir, doanya orang musafir itu mustajabah. Langsung dikabulkan oleh Allah. Justru ibu boleh ngomong ketika dia balik dari tempat ibu, Pak mohon doa Pak, misalkan saya lagi sakit, tolong doakan saya supaya sembuh. Dia berdoa mustajabah, sembuh insyaallah. Dan baik, saya kira ini saja wa ta'khir wa alhamdulillahirabbil alamin. Kita puasa liburan masuk. Oh tetap, berarti Rabu pekan kedua ya? Kakek cek dulu ya, aku tidak tahu. Mudah-mudahan kosong ya Rabu pekan kedua. Sebentar saya cek sebentar ya. Rabu pekan kedua tanggal 12 Maret ya. Pas. Saya 12 Maret ngasih kajian Zohor di Aqobah 1 Busri. Ini kan jam 10, tetap sama kan? Balik
Allah paskan tanggal 12 insya jadi pas ya. Jadi ingatkan Bunda 12 Mak. Nah, kali kita lanjutkan materi hal-hal kontemporer seputar puasa. Nah, hal-hal kekinian seputar puasa seperti makna hukum suntik tadi puasa, hukum donor darah, hukum berbekam, hukum sikat gigi. Nah, kali kita bahas pada tanggal 12 Maret insya Allah. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan mengucapkan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Izin Ibu, saya tidak ikut makan siang karena zuhur ditunggu di Masjid Raya Citra Grand City. Ini sudah dikit apa ini penolak rezeki ya? Baik, sehingga ini saja berakhiru. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.